Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lahari Darmini. Saya adalah mahasiswa filsafat Hindu jurusan Brahma Widya di STAH Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk memberikan sharing section berkenaan dengan filosof yang bernama René Descartes. Jadi, beliau lahir pada tanggal 31 Maret 1596 dan meninggal pada tanggal 11 Februari 1650 pada usianya yang ke-53 tahun. Beliau pernah menempuh pendidikan di College Henry IV de la Flèche, kemudian di University Utrecht, Universitas Leiden, dan Brittany Nationale Veterinary. Kemudian bidang ilmu yang beliau cakup adalah berkenaan dengan filsafat, metafisika, epistemologi, matematika, mekanika, kartesianisme, rasionalisme, fisika, optika, teori musik, dan bumi. Aliran beliau adalah rasionalisme. Sebelum masuk ke dalam metode yang ditawarkan oleh René Descartes, izinkan saya memberikan sedikit tentang René Descartes. Jadi René Descartes ini dikenal sebagai bapak filosofis, yaitu yang ia pula yang memperkenalkan aliran rasionalisme. Kemudian masuk ke dalam metode René Descartes. Jadi pertama beliau menawarkan metode yaitu adalah kesangsian atau skeptis. Jadi kesangsian atau skeptis adalah suatu paham di mana kita harus meragu-ragukan atau menyaksikan segala sesuatu yang kita temui atau pengetahuan yang kita miliki. Kemudian ada pun beberapa hal yang patut untuk kita skeptiskan, sebagai contoh yang pertama itu adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Semisalnya kita memasukkan kayu ke dalam air. Kayu yang lurus dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok, itu juga kita sanksikan untuk mencari kebenaran yang hakiki tentang hal apa yang membuat kayu itu menjadi bengkok di dalam air. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada fakta umum tentang dunia, semisalnya itu api. Jadi fakta umum tentang api yaitu api panas. Kita juga perlu menyaksikannya untuk mengetahui senyawa-senyawa atau zat-zat apa yang terkandung dalam api itu menjadikannya api terasa panas. Jadi hal-hal fakta umum itu René Descartes menawarkan untuk mensangsikan hal tersebut untuk pengetahuan yang lebih hakiki lagi. Kemudian yang ketiga ada logika dan matematika. Prinsip-prinsip logika dan matematika ia ragukan dan ia menyatakan bahwasanya jika ada salah satu makhluk yang berkuasa dan memasuki ilusi dalam pikiran kita, dengan kata lain kita berada di dalam suatu matriks. Jadi seperti itu. Kemudian next kita akan masuk ke dalam slogan yang sangat familiar dan juga sangat tenar yang pernah dicetuskan oleh René Descartes. Jadi itu adalah saya berpikir maka saya ada. Dalam slogan ini beliau mencoba untuk menjelaskan bahwasanya saat beliau menskeptiskan atau menyaksikan apapun yang beliau temui, beliau mengalami proses berpikir, dan dari proses berpikir itulah beliau memahami atau menyadari bahwasanya beliau ada. Jadi beliau mencetuskan slogan yaitu saya berpikir maka saya ada. Kemudian masuk ke dalam metode kedua, yaitu setelah kita menyaksikan segala sesuatu, yang kedua kita akan masuk ke dalam pola analisis. Jadi pola analisis ini diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Descartes menawarkan metode untuk menjawabnya, yang mana metode-metode tersebut harus dipegang untuk pada pengetahuan yang benar. Seorang filsuf harus hanya menerima sesuatu pengetahuan yang terang dan jelas. Atau jika masalah itu masih berupa pertanyaan, maka pertanyaan tersebut harus diuraikan menjadi pernyataan-pernyataan yang sederhana. Metode yang kedua ini disebut dengan pola analisis.
Kemudian masuk ke dalam ketiga, yaitu ada clear and distinct. Clear and distinct ini adalah jika kita menemukan suatu gagasan sederhana yang kita anggap clear and distinct, kita harus merangkainya untuk menemukan kemungkinan luas dari gagasan tersebut. Clear and distinct ini sebagai norma dari kepastian. Metode yang ketiga ini disebut dengan pola kerja sintesa atau perangkaian. Jadi, metode pertama kita harus menyaksikan, kedua kita menganalisis, kemudian baru kita merangkaikan. Kemudian metode terakhir ada verifikasi. Verifikasi adalah pemeriksaan kembali terhadap pengetahuan yang telah diperoleh agar dapat membuktikan secara pasti bahwa pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang clear and distinct dan benar-benar tidak memuat satu keraguan pun. Jadi saat metode terakhir inilah diverifikasi ulang apakah pengetahuan itu sudah bersifat ilmu dan sudah diuji terlebih dahulu seperti itu dan menimbulkan pengetahuan yang hakiki atau sahih. Kemudian masuk ke dalam fisika dan fisiologi Descartes. Pemikiran Descartes tentang dualisme mampu mengembangkan kemajuan sains. Kemudian Descartes memandang bahwasanya alam sebagai sebuah mesin dan tidak lebih dari sekedar mesin. Tidak ada tujuan, kehidupan, dan spiritualitas dalam materi. Alam bekerja sesuai dengan hukum dan hukum mekanik dan segala sesuatu materi yang dapat diterangkan dalam pengertian tatanan dan gerakan bagian-bagiannya. Descartes memberikan pemikiran ilmiah dengan kerangka umum, pandangan alam dan sebuah mesin yang sempurna yang diatur oleh hukum-hukum matematis yang pasti. Kemudian dalam fisiologi juga beliau memperkenalkan hukum yang dikenal sebagai hukum Descartes. Kemudian masuk ke dalam fisika dan fisiologi Descartes. Pemikiran Descartes tentang dualisme mampu mengembangkan kemajuan sains. Kemudian Descartes memandang bahwasanya alam sebagai sebuah mesin dan tidak lebih dari sekedar mesin. Tak ada tujuan, kehidupan, atau spiritualitas dalam materi. Alam bekerja sesuai dengan hukum mekanik, dan segala sesuatu dalam materi dapat diterangkan dalam pengertian tatanan, gerakan, dan bagian-bagiannya. Descartes memberikan pemikiran ilmiah pada kerangka umum pandangan alam sebagai sebuah mesin sempurna yang dapat diatur hukum-hukum matematis yang pasti. Kemudian masuk ke dalam hukum Descartes atau lebih dikenal sebagai hukum refleksi cahaya, yang merupakan sebuah konsep dalam fisika yang menjelaskan bagaimana cahaya memantul dari permukaan yang relatif. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh seorang ilmuwan dan filosof Prancis yang bernama René Descartes pada tahun 1637. Sebenarnya konsep hukum Descartes ini mengalami kesamaan dengan hukum Snellius yang mana ditemukan oleh filsuf Snellius pada tahun 1631. Descartes melakukan eksperimen yang menempatkan sejumlah cermin yang berbeda-beda kemiringan, kemudian mengamati sudut datang dan sudut pantul cahaya. Ia menemukan bahwa sudut datang dan sudut pantul cahaya selalu membentuk sudut yang sama terhadap permukaan cermin, namun berada di sisi yang berlawanan. Dari hasil eksperimennya tersebut, Descartes menyimpulkan bahwasanya sudut pantul cahaya sama dengan sudut datang cahaya. Konsep ini kemudian dikenal sebagai hukum refleksi Descartes dan menjadi salah satu konsep penting dalam fisika optik. Hukum refleksi Descartes memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan kaca cermin, alat optik, dan berbagai teknologi lainnya. Kontribusi Descartes dalam fisika optik menjadi sebuah titik penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum Descartes merujuk pada 3 prinsip dasar dalam fisika yang diajukan oleh René Descartes. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari pandangan tentang mekanika dan gerakan benda-benda dalam alam. Berikut
3 hukum Descartes. Yang pertama ada hukum inersia, yaitu hukum yang menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Ini berarti bahwa jika tidak ada gaya yang diterapkan pada suatu benda, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan dalam jalur lurus. Kemudian yang kedua ada hukum pergerakan. Hukum pergerakan Descartes menyatakan bahwa gerak suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan padanya. Dalam konteks ini, gerakan merujuk pada perubahan kecepatan suatu benda. Dalam hukum ini, Descartes mengemukakan bahwasanya semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar pula perubahan kecepatannya. Kemudian yang ketiga ada hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi Descartes yang juga dikenal sebagai hukum tindak balas menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sebanding dan berlawanan. Artinya jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain atau aksi, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan benda pertama. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tubuh dan jiwa Descartes. Pemikir René Descartes tentang tubuh dan juga jiwa adalah dua hal yang berbeda, di mana ia beranggapan bahwa manusia adalah dualitas yang terdiri dari dua substansi, yaitu tubuh berupa substansi materi dan juga jiwa sebagai substansi non-materi. Materi adalah segala sesuatu yang dapat dijumpai atau dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan jiwa adalah pemikiran atau gagasan yang dimiliki oleh manusia sendiri. Jadi, beliau juga menyatakan bahwasanya jiwa terdapat pada areal otak, yaitu di penalis pada otak, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai evaluasi kritis pemikiran René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf dan matematikawan yang ternama yang hidup pada abad ke-17. Pemikirannya telah memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan secara umum. Namun seperti halnya tokoh-tokoh lainnya dalam sejarah pemikiran Descartes juga telah menghadapi kritik dan evaluasi kritis. Salah satu pemikiran yang paling terkenal dari Descartes adalah cogito ergo sum, yaitu adalah aku berpikir maka aku ada, yang merupakan landasan dasar bagi pemikirannya. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwasanya pernyataan ini terlalu berani dan berlebihan. Mereka berargumen bahwa terdapat asumsi tersembunyi di dalamnya, seperti asumsi bahwa hanya entitas yang berpikir yang memiliki keberadaan. Ini mengarah pada pernyataan yang keberadaan fisik seseorang hanya tergantung pada kemampuan berpikirnya. Beberapa filsuf berpendapat bahwa keberadaan seseorang juga tergantung pada interaksi sosial dan lingkungan fisik, bukan hanya keberadaan pikiran. Kemudian ada kritik tentang dualisme substansi Descartes. Descartes membagi benda-benda menjadi dua substansi, yaitu pikiran dan juga materi. Kritikus berpendapat bahwa dualisme ini sulit dipertahankan karena sulit menjelaskan hubungan antara pikiran dan materi, bagaimana pikiran dan imateri dapat mempengaruhi benda fisik. Kritikus lainnya berpendapat bahwa pandangan Descartes mengutamakan rasionalisme dan mengabaikan terhadap pengalaman sensorik, mereduksi kompleksitas manusia sebagai makhluk yang holistik. Selain itu, beberapa kritik juga ditunjukkan pada metode skeptisme yang digunakan oleh Descartes. Meskipun metode skeptisme digunakan untuk mencapai pengetahuan yang pasti, ada yang berpendapat bahwa metode ini terlalu ekstrim dan berlebihan. Skeptisme Descartes mengarah pada pengabaian terhadap pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman empirik yang dianggap oleh beberapa kritikus sebagai sumber pengetahuan yang penting. Evaluasi kritis terhadap pemikiran Descartes juga melibatkan konteks sejarah perkembangan filsafat setelahnya. Pemikiran Descartes menjadi titik awal bagi perkembangan filsafat modern, tetapi banyak pemikir setelahnya mengajukan kritik dan juga alternatif yang lebih baik terhadap pemikiran Descartes. Kritik dan evaluasi
kritis ini tidak bermaksud untuk mengurangi pentingnya sumbangan Descartes dalam sejarah pemikiran manusia, tetapi untuk mengakui bahwa tidak ada pemikir yang bebas dari kesalahan dan juga kritik. Dalam kesimpulannya, pemikir Descartes telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu dan juga ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Namun seperti banyak pemikir besar, pemikir Descartes juga tidak terhindar dari kesalahan. Adapun beberapa contoh dari filsuf-filsuf yang mengkritik pemikiran Descartes. Berikut diantaranya ada Baruch Spinoza, adalah seorang filsuf yang hidup pada masa yang sama dengan Descartes. Dia mengkritik pandangan dualisme substansi Descartes yang memisahkan antara pikiran dan juga materi. Spinoza berpendapat bahwa pikiran dan materi sebenarnya adalah manifestasi yang berbeda dari substansi yang sama, yaitu substansi Tuhan dan juga alam. Kemudian yang kedua ada Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu adalah seorang filsuf dan matematikawan yang juga hidup dalam masa yang sama dengan Descartes. Dia mengkritik pemisahan Descartes antara pikiran dan juga materi. Leibniz mengusulkan bahwa konsep monad, yaitu entitas yang mendasari semua fenomena dalam alam semesta. Menurut monad memiliki beberapa sifat mental dan juga fisik yang tak terpisahkan. Kemudian yang ketiga ada Immanuel Kant, adalah filsuf yang terkenal pada abad ke-18, mengkritik argumen Descartes tentang eksistensi Tuhan. Kant berpendapat bahwa argumen Descartes menggunakan rasio dalam mencapai keyakinan akan eksistensi Tuhan tidak memadai, dan dia menawarkan pendekatan yang berbeda melalui rasio praktis dan juga iman moral sebagai landasan keyakinan akan eksistensi Tuhan. Kemudian filsuf keempat ada Friedrich Nietzsche, yaitu adalah filsuf dari abad ke-19 yang terkenal. Dia mengkritik bahwasanya pandangan Descartes yang memberikan prioritas pada akal budi dan pengabaian terhadap hasrat dan juga emosi manusia. Nietzsche berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dan pengalaman sensorik, keinginan, dan juga hasrat juga penting dalam memahami manusia secara menyeluruh. Kemudian yang kelima ada Martin Heidegger, yaitu adalah seorang filsuf yang berada pada abad ke-20, mengkritik bahwasannya pemikiran Descartes terutama pada hal konsep subjek Descartes yang terisolasi. Heidegger berpendapat bahwasanya manusia adalah Dasein atau keberadaan di dunia yang merupakan terhubung dengan dunia dan orang lain. Dia menekankan pentingnya konteks sosial dan juga historis dalam memahami keberadaan manusia. Perlu dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh filsuf yang mengkritik Descartes, dan masih ada banyak pemikir lainnya yang mengevaluasi kritik dari pemikiran Descartes. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang René Descartes. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.